Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa ruya fi ma'nal hadis hina su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayyil a'mali afdal, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun, qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Al-hadis atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kajian rutin bulan Ramadan rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita umatnya ila yaumil qiyamah. Jemaah kajian rutin Ramadan rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama kita kaji satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan 3 amalan yang paling utama. Suatu waktu, salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Maka Nabi SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini sudah zaman modern, zaman canggih. Di saat teknologi semakin canggih, maka semakin mudah kita untuk mengetahui waktu sholat. Kalau dahulu orang ingin mengerjakan sholat, mereka harus membuat tongkat terlebih dahulu sebagai tanda istiwa, sehingga jam mereka jam istiwa, melihat tongkat dan melihat bayangan tongkat tersebut tatkala terkena sinar matahari. Saat ini zaman sudah canggih, kita mungkin sudah tidak memakai tongkat lagi. Kita tinggal browsing di Google dan kita sudah menemukan jadwal sholat sepanjang masa. Ini kemudahan bagi kita semuanya, supaya kita bisa mengamalkan hadis ini, yakni apa? Sholat tepat pada waktunya. Dan ini adalah khairu maudhu, sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah di awal waktu, di saat adzan dikumandangkan. Kemudian amalan yang utama yang kedua, qultu tsumma ayyun, qala birrul walidaini. Amalan utama yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah ada di dalam ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada di dalam murka kedua orang tua. Mumpung masih Ramadan, sebelum habis bulan Ramadan, kita tingkatkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, mumpung mereka masih hidup. Alangkah ruginya orang yang terlewat bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya.
Dan ini sudah diamini oleh Rasulullah SAW. Di saat malaikat Jibril mendoakan dengan 3 doa yang salah satunya, merugilah orang yang melewati bulan Ramadan tanpa dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Tidak diperbolehkan kepada kedua orang tua ini mengatakan ah. Dapat kita kiaskan, kalau mengatakan kata-kata ah saja tidak boleh dalam arti penolakan, apalagi membentak kedua orang tua, ataupun nyepatani orang tua, ataupun mengatakan yang tidak baik kepada orang tua. Ini sungguh kedurhakaan kepada orang tua. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka, karena durhaka kepada orang tua adabnya disegerakan oleh Allah di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, golongan yang ketiga yang termasuk amalan utama ialah al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan seorang pelajar adalah belajar. Perjuangan seorang mubaligh adalah bertabligh. Perjuangan seorang guru adalah mengajar. Perjuangan orang tua adalah menafkahi keluarganya. Dan untuk anak-anakku yang di SD Muhammadiyah Kota Arjo, bersungguh-sungguhlah kalian menuntut ilmu di sana. Mumpung umur masih mudah untuk menerima ilmu, perbanyaklah belajar. Jangan sampai waktu kalian sia-sia habis untuk bermain saja. Karena sungguh hari ini banyak orang yang sudah menua umurnya dan mereka menyesal. Mereka ingin kembali muda hanya untuk apa? Hanya untuk belajar. Karena belajar ini adalah bekal kita di masa tua. Terlebih lagi belajar ilmu agama. Tidak hanya untuk masa tua, menjadi bekal masa tua, tetapi ilmu agama ini adalah bekal kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu di akhirat dan beriman kepada Allah, maka nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi orang-orang yang lain. Baik, kita ringkas 3 amalan yang utama. Urutannya yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berjihad ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, di akhir hari-hari Ramadan ini, yang dikatakan Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang lajunya sangat cepat, bahkan cepatnya melebihi awan. Seolah-olah baru kemarin kita masuk awal puasa, tahu-tahu ini sudah hampir selesai. Untuk itu kita perhatikan dengan baik, terutama 3 amalan ini, bagaimana kita kerjakan sungguh-sungguh untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti akhir bulan Ramadan mendapatkan titel muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kajian singkat dari kami, mudah-mudahan besar manfaatnya. Apabila ditemukan khilaf dalam tutur kata, pembacaan ayat atau membaca hadis, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di kajian yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.